Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang babul af'al, bab fi'il. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il. Al-af'alu thalathatun madi wa mudhari' wa amrun nahwu daraba yadribu wadrib. Fi'il itu ada 3 macam kawan-kawan. Yaitu yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amar. Contohnya daraba yadribu idrib, nasara yansuru unsur. Fi'il yang pertama yaitu fi'il madi. Ma dalla ala hadithin madha wa qada wa alamatuhu an taqbala ta'at ta'nis sakinah. Fi'il madi adalah lafaz yang menunjukkan suatu kejadian yang telah berlalu dan telah selesai. Cirinya ialah sering dimasuki ta ta'nis yang disukunkan. Saya ulangi kawan-kawan. Fi'il madi ma dalla ala hadithin madha wa qada wa alamatuhu an taqbala ta'at ta'nis as-sakinah. Fi'il madi adalah lafaz yang menunjukkan kejadian perbuatan yang telah berlalu dan telah selesai. Cirinya ialah sering dimasuki ta ta'nis yang disukunkan. Contohnya seperti istakhraja istakhrajat, alima alimat, nasara nasarat, fa'ala fa'alat. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ma dalla ala hadithin yaqbalul hala wal istiqbal wa alamatuhu ay yaqbal as-sina wa sawfa walan. Fi'il mudhari adalah lafaz yang menunjukkan kejadian perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Ciri-cirinya ialah sering dimasuki sin, saufa, lam, dan lan. Saya ulangi penjelasan atau pengertian mengenai fi'il mudhari. Ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal wa alamatuhu ay yaqbala as-sina wa saufa wa lam walan. Fi'il mudhari adalah lafaz yang menunjukkan kejadian perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Ciri-cirinya ialah sering dimasuki sin, saufa, lam, dan lan. Contohnya seperti sayaqulu menjadi yaqulu, atau saufa ta'lamu menjadi ta'lamu. Atau yabrahu, atau lam yabraha menjadi yabrahu. Lam yalid menjadi yalidu. Saya ulangi contohnya. Yabrahu menjadi lam yabraha. Yalidu menjadi lam yalid. Ya'lamu menjadi saya'lam. Kemudian pengertian fi'il amar. Ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal wa alamatuhu an yaqbala ya al muannasil mukhatabah
Wa yadullu ala qalabi nahwu idrib fasara idribi. Unsur fasara unsuri. Fi'il amar adalah lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan pada masa yang akan datang. Ciri-cirinya ialah sering diberi huruf ya muannas mukhatabah, dan menunjukkan makna talab atau tuntutan, seperti idrib menjadi idribi, unsur menjadi unsuri, dan lain sebagainya. Saya ulangi, fi'il amar adalah ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal wa alamatuhu ay yaqbala ya al muannasil mukhatabah wa yadullu ala talabi nahwu idrib fasara idribi, unsur fasara unsuri. Fi'il amar adalah lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan pada masa yang akan datang. Ciri-cirinya ialah sering diberi ya muannas mukhatabah dan menunjukkan makna talab atau tuntutan, seperti idrib menjadi idribi, unsur menjadi unsuri, dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda fi'il. Yang pertama, tanda fi'il madi. Fal madi maftuhul akhir abadan. Saya ulangi, tanda fi'il madi yaitu fal madi maftuhul akhir abadan. Fi'il madi selamanya difatahkan dan huruf akhirnya. Saya ulangi, fi'il madi selamanya difatahkan huruf akhirnya. Contoh, aqrama, hasuna, daraba, alima, nasara. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa yang dimaksud dengan difatahkan huruf akhirnya ialah fatah secara lafaz seperti contoh tadi, dan patah secara perkiraan seperti Roma. Di akhirnya seperti macam ada huruf ya, tapi tidak dibaca huruf ya itu. Jadi seperti Roma, naha, da'a. Jadi fatah huruf akhirnya itu harus diperkirakan. Bila mana fi'il madinya bertemu dengan domir marfu', domir yang dirofakkan karena menjadi fa'ilnya, seperti aramtu, nasartu, dan fa'altu. Kemudian tanda fi'il mudhari. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidi arba'i yajma'u qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang diawali dengan salah satu huruf zaidah yang 4 yang terhimpun dengan lafaz anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta, dan selamanya dirofakkan kecuali dimasuki amil yang menasabkan atau yang menjazamkan, maka harus disesuaikan dengan amilnya. Maksudnya adalah kawan-kawan, fi'il mudhari itu harus selalu dirofakkan huruf akhirnya, dan huruf awalnya harus memakai salah satu huruf zaidah yang 4 tadi, yaitu anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta. Seperti lafaz berikut ini, yaf'alu, yang artinya dia sedang melakukan sesuatu. Taf'alu, kamu sedang melakukan sesuatu. Af'alu, aku sedang melakukan sesuatu. Naf'alu, kami sedang melakukan sesuatu.
Jadi kawan-kawan, kiaskanlah lafaz fi'il mudhari lainnya, kecuali kalau dimasuki amil yang menasabkan, maka harus dinasabkan. Seperti kay yaf'ala, liyaf'ala, an yaf'ala, lan yaf'ala. Atau dimasuki amil yang menjazamkan, maka harus dijazamkan juga. Seperti man yaf'al, lam yaf'al, in yaf'al. Dan kawan-kawan perlu ketahui bahwa fi'il mudhari itu ada yang dirofakkan, ada yang dirofakkannya secara lafaz seperti contoh tadi, dan ada pula yang secara perkiraan seperti yabki, terakhirnya ada huruf ya. Kemudian yad'u, ada huruf waw di akhirnya. Kemudian yanha, ada huruf seperti huruf ya tapi tidak dibaca ya-nya, jadi dibaca yanha, dan lain sebagainya. Kalau fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu seperti lam yad'u, lam yarmi, dinasabkan maka menjadi yarmi dan yad'u. Tetapi kalau dijazamkan maka harus dibuang huruf illatnya, seperti lam yad'u, lam yarmi, dan sebagaimana yang akan diterangkan berikutnya. Kemudian tanda amar, tanda fi'il amar. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amar selamanya dijazamkan huruf akhirnya. Contoh: akrim, af'il, ansur. Saya ulangi contohnya: akrim, af'il, unsur, uf'al, dan lain sebagainya. Dan mesti kawan-kawan ketahui bahwa fi'il amar selamanya harus dijazamkan huruf akhirnya, bila mana fi'il madinya yang bermabni shahih akhirnya seperti doroba, nasara. Tetapi bila fi'il madinya terdiri dari fi'il yang bermabni mu'tal akhir seperti da'a, naha, rama, maka fi'il amarnya harus dibuang huruf illatnya, yaitu seperti rama menjadi irmi, naha menjadi inha, da'a menjadi ud'u, baka menjadi ibki, dan lain sebagainya. Kalau fi'il amar itu harus disertai dengan dhamir tasniyah seperti irmiya, atau dhamir jamak seperti irmu, atau dhamir muannasa mukhatabah seperti irmi, huruf mim di akhirnya ada ya. Kemudian inhi, di akhir huruf ha ada ya. Ud'i, kemudian unsuri. Maka tanda jazamnya dengan membuang atau menghilangkan huruf nunnya. Demikianlah penjelasan tentang babul af'al, tentang bab fi'il dan tanda-tanda fi'ilnya, yaitu mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar.